Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam Pramuka. Kembali lagi dengan saya Muhammad Rizal Fauzi dengan Kak Fauzi panggilannya. Di sini Kak Fauzi akan memberikan ulasan materi mengenai pertolongan pertama gawat darurat. Maka kita harus tahu pertolongan pertama gawat darurat ini penting sekali untuk kakak-kakak agar paham dan tak tahu, karena kalau kita sudah mengerti mengenai pertolongan pertama gawat darurat, maka kita bisa sewaktu-waktu bisa membantu korban pada kecelakaan sebagai bentuk penanganan agar korban di sini bisa kalian tangani dan bisa kalian lakukan pengecekan apakah korban ini meninggal di tempat atau korban ini pingsan atau ada luka bakar, luka lecet, ya, jadi bisa kalian tangani agar tidak semena-mena kita membiarkan orang yang kecelakaan ini tersungkur. Ini juga termasuk salah satu bentuk simpati ya kepada rekan maupun orang lain. Baik, Kak Fauzi akan memberikan ulasan materi mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Disingkat, pertolongan pertama gawat darurat itu PPGD. Jadi ini PPGD dasar, kakak. Jadi yang tidak sampai luas, ya, tidak sampai dari kepala sampai kaki, tapi beberapa yang bisa kita lakukan. Semua orang bisa melakukan. Jadi ini dasar dulu. Setelah itu akan Kak Fauzi melanjutkan mengenai seperti pengecekan kepala, kemudian dagu, dahi, pelipis, mata, lalu hidung, tulang, beberapa tulang di daerah dada, nadi karotis, nadi dorsvalis pedis, nadi radialis, semuanya dicek bagian-bagian nadi, tulang rusuk, tulang selangka, lalu abdomen atas, abdomen bawah, semuanya kita bisa cek. Lanjut, ini adalah beberapa PPGD yang bisa kalian lakukan sebagai dasar. Semua orang bisa melakukan. Baik, apa itu PPGD sebenarnya, kakak? Pertolongan pertama gawat darurat adalah rangkaian usaha pertama yang dapat dilakukan oleh siapa saja yang sudah berpengalaman dalam penanganan pertolongan pertama pada kondisi awal. Pertama pada kondisi gawat darurat untuk menyelamatkan korban luka bahkan kematian. Kalau seperti digambar kakak-kakak semuanya, ini adalah seperti menekan, tangan ini menekan ke arah wilayah dada. Jadi semisal korban memang mengalami pingsan, harus dipijat wilayahnya. Tangan ini harus lurus, tidak boleh berbelok untuk yang memijatnya. Maka untuk apa? Agar jalan nafasnya, ya, agar jalan nafas bisa berjalan lancar dan normal, sehingga korban ini bisa menghirup udara kembali. Kalau misalkan korban terasa terengah-engah, coba posisi badan, posisi tubuh, posisi kepala ini dibetulkan atau dipas bagaimana agar korban ini bisa bernafas dengan baik. Karena kalau misalkan korban ini tidak bisa bernafas dengan baik, maka juga akan mengalami kematian. Sama seperti di permainan sepak bola, jika ada sepak bola yang mengalami serangan jantung di tempat, maka ketika posisi kepala tidak pas, posisi tubuh tidak pas, maka dia akan mengalami kematian di tempatnya. Karena apa? Penyakit jantung ini menyerang semua orang. Sama seperti ketika kita melihat orang, kalau dia itu terkena penyakit jantung, kemudian dia di jalan seorang pramuka ataupun bukan orang pramuka melihat itu, maka PPGD dasarnya, maka kan bisa melakukan posisi bentuk badan ataupun posisi kepala. Ini dipaskan lurus, misalkan seperti itu, atau diberi bantalan. Lalu kita, misalkan dia tidak bisa bernafas, kita cek, ya, kita cek, lalu seperti di gambar kita bisa melakukan hal yang seperti itu. Lalu tujuan dari PPGD adalah menyelamatkan nyawa korban pastinya, meringankan penderitaan korban, mencegah cedera atau penyakit yang menjadi lebih parah, mempertahankan daya tahan korban, memberikan pertolongan lebih lanjut. Beberapa tahap cara melakukan PPGD. Ada metode AVPU, ini singkat, ya, bukan ASNT, awas suara nyeri tidak respon, yang sangat detail kemudian ditambahi dengan jaw thrust maneuver. Kak Fauzi di sini tidak banyak-banyak agar bisa kalian pahami saja. A adalah alert, mengecek kesadaran korban. Kita cek dulu kesadaran korban, ya.
Lalu jika korban tidak sadar, bagaimana cara mengecek kesadarannya korban? Kita cubit apakah dia kerasa sakit apa enggak. Lalu kita tepuk apa namanya sebelah sini, ya, apakah sadar atau tidak, mas gitu ya. Lalu verbal, panggil korban dengan berbicara keras di telinga korban, jangan menggoyang atau menyentuh pasien jika tidak merespon. Lah, kalau misalkan kalian sudah panggil, kemudian kalian kok nggak sadar saja, lalu mulut kalian bisa dekatkan ke telinganya langsung, mas, mbak, mas. Tapi jangan menyentuh, berarti ada yang salah di tubuh korban. Ya, jadi sudah kalian ngecek kesadarannya, tapi nggak sadar dia. Lalu kalian bisa langsung melakukan itu di telinganya. Setelah itu ke pain, cobalah beri rangsangan nyeri pada pasien, misalnya dengan menekan bagian putih dari kuku tangan. Ya, jadi kuku tangan ini bisa kalian tekan. Tadi kan sudah mencubit, coba sekarang langsung ke kuku tangannya. Ya, bagian putihnya tekan. Ini lumayan sakit juga ya. Selain itu dapat juga dengan menekan bagian tengah tulang, ya, bagian tengah ya, bagian tengah tulang atau area di atas mata. Jadi seperti ini. Kalau ditekan seperti ini, ditekan. Dia sadar enggak kira-kira? Tekan seperti ini ya, kakak-kakak semuanya. Lalu yang selanjutnya jika tidak ada, maka kita masuk di unresponsive. Jika pasien masih tidak bereaksi, maka pasien berada dalam keadaan unresponsive. Dalam keadaan seperti ini, segera panggil bantuan dari pihak medis. Ya, pastinya. Jadi kalian bisa memanggil pihak medis, apa yang bisa, kalau kalian memang menemukan korban yang seperti ini. Jangan lupa untuk menelepon ambulan 119 setelah melakukan pertolongan pertama. Ini adalah call for help. Jadi call for help ini adalah salah satu bagaimana caranya kita menelepon. Teleponnya kemana Kak Fauzi? Langsung ke 119. Melakukan pertolongan pertama jika ada 2 orang atau lebih. Minta tolong ke orang lain untuk menelepon sementara Anda itu memberikan pertolongan. Tetap kalian longgarkan ya bajunya, yang sabuknya juga. Kalau misalkan sabuknya ini terlihat kencang, agar apa ya, bisa kalian amati bahwasanya kalau misalnya sesek ini nggak enak. Kemudian kaos kaki juga dicopot ya, kalau dia pakai sepatu direnggangkan semua pokoknya. Ketika meminta tolong orang lain untuk memanggil ambulans, jangan teriak-teriak tanpa arah. Teriaklah pada satu orang yang spesifik. Lebih baik orang yang pertama kali kalian lihat. Teriakkan tanpa arah akan membuat orang lain pada bingung. Saat menelepon ambulans untuk meminta bantuan medis, beritahukan jumlah korbannya. Korbannya ada berapa? Di situ kamu menangani 1 korban, 2 korban, 3 korban, sampaikan semuanya ke ambulans. Lalu dia sadar apa enggak? Bilang kepada pihak ambulans atau dokternya, Kak, Pak, Bu, ini korban sadar. 2 orang sadar, 1 orang tidak sadar. 1 orang sadar, 3 orang tidak sadar. Seperti itu. Jadi semuanya kita paparkan semua kepada pihak medis. Lalu perkiraan usia sama jenis kelamin. Sepertinya umur 30, sepertinya umur 20 tahun, sepertinya umur 50 tahun, sepertinya umur 60 tahun. Jadi kalian harus memberikan rincian itu kepada pihak medis. Lalu tempat terjadi kegawatannya di mana? Biar langsung ditangani oleh ambulan. Nah, jadi seperti itu tentang pertolongan pertama darurat. Mungkin sudah, sepertinya terima kasih juga kepada kakak-kakak semuanya sudah menyaksikan di kegiatan ulasan materi mengenai pertolongan pertama kali darurat. Baik, terima kasih Kak Fauzi undur diri, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan sampai jumpa. Salam Pramuka.